Halo semuanya, kembali lagi di Keluarga Sakti. Dalam video kali ini, Ute mau sharing seputar bunga Sibeng. Sibeng merupakan bank digital yang menawarkan bunga tabungan cukup tinggi, yaitu sekitar 7% hingga 31 Maret 2022. Di luar masa promosi, Sibeng menawarkan suku bunga 4% per tahun, teman-teman. Bunga tersebut dicairkan setiap hari tanpa ada minimum saldo untuk mendapatkan bunga ya teman-teman. Berikut ini cara untuk menghitung bunga tabungan Sibeng. Anggap saja kita memiliki saldo awal 5 juta rupiah ya teman-teman. Dikali bunga Sibeng yang berlaku yaitu 7% atau 0,07 dibagi 365 hari. Jadi bunga yang kita dapatkan adalah 958,9 per hari ya teman-teman, atau sekitar 27.000 per bulan gitu ya teman-teman cara ngitungnya. Sekarang kita cek riwayat penghasilan bunga Sibeng yang ada di akun Sibeng UT ya teman-teman. Nah, pertama kalian cek di riwayat transaksi, kemudian pilih untuk transaksi bunga dan pajak ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat bunga yang dihasilkan dari saldo tabungan yang udah UT isi di akun Sibeng ya teman-teman. Ini bervariasi karena setiap hari bergerak terus saldonya. Jadi UT sering banget melakukan transaksi secara transfer kayak gitu ya teman-teman. Akhirnya bunga yang kita dapatkan juga beda-beda. Nah, untuk kalian yang muslim tidak perlu khawatir ya teman-teman. Bunga ini kan memang bunga riba ya. Jadi kalau di Sibeng itu pendapatan bunganya itu jelas ada berapa, jadi kita bisa menyumbangkan bunga tersebut untuk pembangunan fasilitas umum. Jadi niat kita untuk membuka akun Sibeng itu hanya untuk mempermudah transaksi aja ya teman-teman. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Apakah ada saldo minimum untuk mendapatkan bunga? Jawabannya tidak ada ya, jadi berapapun saldo kalian tetap akan mendapatkan penghasilan bunga. Apakah ada saldo maksimum di Sibeng? Maksudnya saldo maksimum untuk menabung ya teman-teman. Jawabannya tidak ada saldo maksimum ya teman-teman, jadi kalian bisa nabung berapapun jumlahnya. Jawaban tersebut UT dapatkan dari customer service Sibeng ya teman-teman. Nah, ini salah satu bukti chatnya kalau UT menanyakan saldo tabungan maksimal. Termasuk UT nanyain apakah nyimpen uang 1 triliun bisa nggak, katanya bisa. Tapi perlu diingat ya, saldo di atas 7,5 juta ada pajak yang berlaku, yaitu pajak atas bunga sebesar 20%. Pada video sebelumnya, UT sudah membagikan cara menghitung pajak atas bunga ya teman-teman. Yang perlu digarisbawahi, pajak yang berlaku itu pajak atas bunga ya. Jadi, yang dikurangi pajak hanya penghasilan bunga, yaitu sebesar 20%. Saldo tabungan kalian tetap utuh, so jangan takut untuk menabung di Sibeng ya teman-teman. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Apakah ada biaya lain-lain di Sibeng? Jawabannya tidak ada ya teman-teman. Ini salah satu buktinya. Jadi dari mulai biaya administrasi per bulan tidak ada, kemudian biaya penutupan rekening, biaya transfer, dan lain sebagainya tidak ada. Kalian bisa cek sendiri di frequently asked question ya teman-teman. Lalu apakah saldo dan bunga kita bisa ditarik semua sampai 0 rupiah? Jawabannya tentu bisa ya teman-teman, karena di Sibeng itu tidak ada saldo minimum, baik itu harian atau per bulan itu tidak ada ya. Kalau misalkan di bank konvensional kan biasanya ada ya, entah itu 10.000 atau minimal 100.000 juga ada ya teman-teman. Di Sibeng tidak ada ya. Pertanyaan selanjutnya,
Apakah kita bisa menarik uang si bank kita di ATM? Jawabannya belum bisa ya teman-teman, karena aplikasi si bank ini belum mendukung penarikan uang tunai melalui ATM. Jadi kamu bisa menarik uang tunai dengan cara transfer saldo si banknya itu ke rekening bank konvensional yang kalian punya, misalkan BRI, Mandiri, BCA, BNI, dan lain sebagainya ya. Next, apakah kita mendapatkan fasilitas kartu debit saat membuka rekening si bank? Jawabannya belum bisa ya teman-teman, karena si bank digital ini belum menyediakan fasilitas kartu debit. Jadi memang masih murni sebagai bank digital ya teman-teman. Pertanyaan berikutnya, apakah si bank bisa digunakan saat kita berada di luar negeri? Jawabannya bisa loh teman-teman. Jadi kamu tetap bisa menggunakan aplikasi si bank di luar negeri, namun harus diperhatikan bahwa kode OTP-nya itu masih dikirimkan dengan nomor yang sama, yaitu 3535 ya teman-teman. Apa yang harus saya lakukan jika saya mengganti dan atau kehilangan HP saya? Yang pertama kali, Anda bisa login ke aplikasi si bank dengan HP kamu yang baru ya. Kemudian masukkan nomor HP dan passwordnya, lalu masukkan 6 digit PIN dan masukkan kode OTP yang dikirimkan melalui SMS ke nomor handphone yang terdaftar. Jika nomor handphonenya itu ikut hilang juga, maka yang harus pertama kali diurus adalah nomor HP-nya dulu ya teman-teman. Hal yang sama jika kehilangan HP, maka lakukan cara-cara seperti sebelumnya, plus perbarui passwordnya ya, takutnya disalahgunakan gitu ya teman-teman. Pertanyaan terakhir, apakah kita bisa mengosongkan saldo di si bank kita itu sampai 0 rupiah? Jawabannya bisa banget ya teman-teman, soalnya di si bank itu tidak ada yang namanya saldo minimum. Jadi kalian bisa menarik semua uang kalian jika tidak mau menggunakan lagi akun si bank ya teman-teman. Terus tidak ada juga namanya biaya penutupan rekening dorman, jadi aman sentosa ya teman-teman kalau misalkan kalian tidak mau gunain si bank lagi kayak gitu. Jadi santai aja kalau misalkan kalian buka rekening di si bank. Nah, video kali ini udah cukupkan sampai di sini aja ya teman-teman. Sorry kalau misalkan ada salah kata atau teori yang salah juga, mohon dikoreksi ya di kolom komentar. Sekian dari Ute, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.